Kebebasan hanya ada di imajinasi Anda. Ingat itu. Ingat. Si anak zaman gue tuh. Selamat datang di Pengangguran FM. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang film G30S PKI. Sebelum mulai, gue mau ngajak kalian mengheningkan cipta buat para pahlawan yang gugur dalam tragedi 30 September 1965 itu. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Nice. Buat yang belum nonton filmnya, silahkan ditonton dulu biar obrolan kita relate. Jadi, yang gue mau bahas di sini adalah tentang film G30S PKI yang dianggap sebagai film propaganda rezim Orde Baru. Gue coba infoin buat yang belum tahu arti dari propaganda. Bersumber dari merdeka.com yang mengutip dari Ensiklopedia Internasional. Menurut Ensiklopedia Internasional, propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang akan berusaha untuk mempengaruhi pandangan serta reaksi tanpa memperdulikan tentang nilai benar atau tidak benarnya pesan yang akan disampaikan. Propaganda nantinya akan berusaha untuk meyakinkan pendapat-pendapat tanpa perlu adanya mengemukakan alasan-alasan di baliknya. Dengan demikian, propaganda juga dapat digunakan menjadi senjata yang potensial bila dipergunakan tanpa adanya pemikiran atau pertimbangan terhadap pesan yang akan disampaikan. Kurang lebihnya itu arti dari propaganda. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan. Penjelasan mengenai film G30S PKI menurut Wikipedia. Penumpasan pengkhianatan G30S PKI atau hanya pengkhianatan G30S PKI adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Nur, diproduseri oleh G. Dwi Payana dan dibintangi oleh Amoro Sokatamsi, Umar Khayyam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama 2 tahun dengan anggaran sebesar 800 juta kala itu. Film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto. Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintah kala itu dari peristiwa Gerakan 30 September atau G30S, atau bisa disebut sebagai peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965 yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh. Yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Film ini menggambarkan masa menjelang kudeta dan beberapa hari setelah peristiwa tersebut. Dalam kala kekacauan ekonomi, 6 jenderal diculik dan dibunuh oleh PKI dan TNI Angkatan Udara. Konon, untuk memulai kudeta terhadap Presiden Soekarno, Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang menghancurkan gerakan kudeta tersebut. Setelah itu mendesak rakyat Indonesia untuk memperingati mereka yang tewas dan melawan segala bentuk komunisme. Film ini juga menampilkan pergantian rezim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Soeharto menurut versi pemerintahan Orde Baru. Film ini menggambarkan gerakan G30S sebagai gerakan kejam yang telah merencanakan setiap langkah terperinci, menggambarkan sukacita dalam penggunaan kekerasan yang berlebihan dan penyiksaan terhadap para jenderal. Penggambaran telah dianggap sebagai gambaran bahwa musuh negara adalah bukan manusia. Jadi kurang lebihnya itu penjelasan tentang film, dan lo juga udah nonton kan? Dari awal kan juga gue udah ngasih tau lo buat nonton dulu biar nyambung nih kita nih ngobrolnya nih. Jangan susah deh, jangan batu deh palanya deh. Film pengkhianatan G30S PKI dianggap sebagai film propaganda Orde Baru bersumber dari Hobbs ID yang berjudul Film Pengkhianatan G30S PKI Propaganda Orde Baru Belaka oleh Yosafat Diva Bayu Wisesa September 2020. Film penumpasan pengkhianatan G30S PKI ini kembali menjadi perbincangan hangat lantaran sejumlah pihak menilai pentingnya pemutaran film ini sebagai pengetahuan generasi mendatang terkait sejarah paham komunisme di Indonesia. Hingga kini, film yang berisikan tentang kronologi sejarah peristiwa penculikan para jenderal dan kudeta yang didalangi oleh PKI di tahun 1965 ini masih menjadi perdebatan oleh sejumlah pihak alias kontroversi. Ketika Orde Baru berkuasa hingga masa reformasi 98, pemerintahan Soeharto secara rutin memutar film yang disutradari oleh Arifin C. Nur ini. Kala itu, pemerintah menginstruksikan kepada satu-satunya stasiun televisi di Indonesia, yakni TVRI, untuk menayangkan film ini pada 30 September malam. Meski film ini menampilkan adegan-adegan penuh kekerasan, pemerintah mewajibkan agar siswa-siswi di Indonesia menonton tayangan sejarah ini. Satu-satunya stasiun televisi Indonesia
dibuat nonton film itu gimana nggak masuk otak kita. Penuh akan doktrinisasi, tidak ada kebebasan berpikir, tidak boleh, Anda tidak pernah bebas. Kebebasan hanya ada di imajinasi Anda. Ingat itu, ingat. Si anak zaman gue tuh. Menyitat dari Tirto ID, proses produksi film ini sendiri digarap bersama sejarawan Kawakan Orde Baru Nugroho Noto Susanto. Sementara itu, berdasarkan buku Permasalahan Sensor dan Pertanggungjawaban Etika Produksi tahun 1997, pada masa kemasannya, film ini berhasil menembus angka lebih dari 699.000 penonton di tahun 1984. Pencapaian ini menjadi rekor terbesar saat itu. Bahkan mampu bertahan hingga lebih dari satu dasawarsa ke depan. Alhasil, film ini mendapat piala Antemas di ajang Festival Film Indonesia atau FFI dengan kategori penghargaan sebagai film unggulan terlaris periode 1984 sampai 1985. Namun pencapaian itu disanggah oleh pengamat film bernama Thomas Barker dalam bukunya berjudul Mau Dibawa Kemana Sinema Kita. Ia menilai bahwa penghargaan film itu merupakan kolaborasi dari kepentingan pemerintahan Orde Baru dengan FFI. Menurut wawancara bersama Tempo.co pada 2012 silam, salah satu pemeran film G30 SPKI sekaligus yang memerankan tokoh Soeharto, Amoroso Katamsi, membeberkan bahwa film tersebut memang bermuatan kepentingan politik Orde Baru. Selain itu, menurutnya sejumlah adegan sengaja dibuat sedemikian rupa, bahkan terkesan melebih-lebihkan dari kejadian sebenarnya. Film ini sengaja dibuat untuk memberitahu rakyat bagaimana peran PKI saat itu. Jadi, memang ada semacam muatan politik, ungkap Amoroso. Memang ada beberapa adegan yang berlebihan, sambungnya. Diketahui beberapa tahun usai membintangi film G30 SPKI tersebut, tepatnya pada tahun 1990, ia sempat diangkat sebagai direktur produksi film negara PVN oleh Presiden Soeharto. Di sisi lain, Doktor Kajian Asia Tenggara bidang film National University of Singapore, Budi Irwanto, berpendapat bahwa film tersebut sukses menyebar muatan propaganda dengan baik, bahkan mempengaruhi generasi dan pikiran rakyat Indonesia. Film Pengkhianatan G30 SPKI adalah salah satu film terbaik dalam menyebar propaganda dan kebencian kepada musuhnya, yakni PKI dan Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia. Dan itu tertanam dalam benak satu generasi, tutur Budi dikutip merdeka.com. Jika rejim sebelumnya membangun sejarah Indonesia dari benturan antara kolonialisme dan imperialisme dalam melawan nasionalisme Indonesia dengan Soekarno sebagai pusat, maka Orde Baru melihat sejarah Indonesia sebagai hasil dari perjuangan antara pendukung dan penentang Pancasila dengan menempatkan militer sebagai faktor penentu. Tulis Profesor Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada Bambang Purwanto. Hah? Kenapa jadi bokap gua jadi profesor ilmu sejarah? Dalam mengantar bukunya Ketika Sejarah Berseragam, membongkar ideologi militer dalam menyusun sejarah Indonesia, karya Catherine E. McGregor. Sutradara sendiri kecewa. Menyadur History.id, terdapat fakta lain yang sempat diungkapkan oleh sutradara pembuat film G30 SPKI, Arifin C. Nur ini. Menurut buku Siapa Sebenarnya Soeharto, Fakta dan Kesaksian Para Pelaku Sejarah G30 SPKI, meski sempat meraih gelar sebagai penulis skenario terbaik melalui film G30 SPKI, ternyata sang sutradara kecewa usai melihat hasilnya. Berbicara soal film yang sangat luar biasa, mengultuskan pribadi Soeharto sebagai tokoh penyelamat bangsa ini. Saya jadi ingat Mas Arifin C. Nur, betapa kecewanya Mas Arifin sebagai sang sutradara ketika melihat hasil akhir keseluruhan film yang dibuat sendiri itu. Sebab berdasarkan pengakuannya sebagai sutradara film, ternyata dia telah dipaksa tunduk pada seorang sutradara politik yang bertindak sebagai pengarah film sesungguhnya, Imbuh Eros Jarot. Gue udah banyak baca referensi tentang hal ini. Sebagian besarnya berpendapat sama. Jadi emang ya begitu. Ya begitu tuh gimana sih? Kenapa jadi begitu ya? Sorry lah lu. Kan tahu gue juga takut. Kenapa gue takut, Sialan? Jadi gini, menurut gue film yang ceritain upaya kudeta Presiden Soekarno oleh PKI ini kelihatan jelas propagandanya ya. Yang pertama, alasan gue karena Partai Komunis ini sejalan dengan ideologis Bung Karno, yaitu Nasakom, nasionalis, agamis, komunis. Yang kedua, setelah tragedi 30 September tahun 1965 tersebut, setahun setelahnya, tepatnya tanggal 11 Maret 1966,
terbit surat perintah 11 Maret atau Super Semar, di mana menjadi cikal bakal lahirnya rezim Orde Baru. Terus pada tanggal 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai Presiden Indonesia. Nice. Gue rasa cukup video kali ini. Sorry kalau nggak banyak bercandanya. You know what I mean. Pokoknya gitulah. Thank you yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like kalau lo suka videonya. Pesan gue tetap jaga kesehatan, stay safe, and see you next time.